Assalamualaikum teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Pavlov. Siapa sih Pavlov itu? Pavlov itu memiliki nama lengkap Ivan Petrovich Pavlov, dan dia adalah seorang tokoh teori belajar modern, bapak teori belajar modern sekaligus tokoh classical conditioning yang lahir di Rusia pada tahun 1849 dan meninggal di Leningrad pada tahun 1936. Seorang Pavlov ini dididik di sekolah gereja dan ayahnya bernama Peter, seorang pendeta. Kemudian pada suatu hari Pavlov ini berencana untuk menjadi seorang pendeta juga, tetapi ia sempat berubah pikiran dan menekuni di bidang fisiologis. Kemudian pada tahun 1870, Pavlov ini melanjutkan sekolahnya ke Universitas Petersburg untuk menekuni sejarah alam di Fakultas Fisika dan Matematika. Pada tahun ketiga, Pavlov mengikuti kursus di Akademi Medika Chiragina. Namun ia tidak ingin menjadi seorang dokter, melainkan ingin menjadi ahli fisiologis yang berkualitas. Kemudian setiap orang yang bekerja di laboratoriumnya itu harus menggunakan istilah-istilah fisiologi. Dan barang siapa yang menggunakan istilah psikologi maka akan didenda. Kemudian Pavlov ini terkenal di bidang fisiologisnya ketika bereksperimen mengenai pencernaan. Dalam eksperimennya ini, Pavlov menggunakan anjing sebagai subjek penelitian, di mana anjing itu akan mengeluarkan air liur ketika dihidangkan makanan atau dibunyikan bel. Nah, dalam teori ini, makanan atau bel tersebut itu sebagai stimulasi yang tidak dikondisikan atau tidak dipelajari. Dalam hidupnya ini, Pavlov dipengaruhi oleh buku-buku dari abad ke-16. Kemudian karena dia konsekuen dalam pekerjaannya, sehingga dia memperoleh ilmu tambahan tentang fisiologi. Selain itu, teori ini menjadi dasar bagi perkembangan aliran psikologi behaviorisme, sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi penelitian mengenai proses belajar dan teori-teori tentang belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu mengenai teori belajar Ivan Pavlov. Teori belajar Ivan Pavlov dinamakan teori pengkondisian klasik atau classical conditioning. Teori ini berkembang dari hasil eksperimen Ivan Pavlov terhadap seekor anjing. Pada dasarnya, classical conditioning ini ialah sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut. Nah, pembiasaan klasik ini termasuk ke dalam teori behaviorisme. Menurut kaum behaviorisme, perilaku adalah segala sesuatu yang kita lakukan dan dapat dilihat secara langsung. Pavlov mengidentifikasi makanan sebagai unconditioned stimulus atau US dan air liur sebagai unconditioned response atau UR, yakni respon tak bersyarat. Kemudian US tadi atau perangsang alami, yaitu perangsang yang secara alami dapat menimbulkan respon tertentu, seperti makanan bagi anjing yang dapat menimbulkan air liur. Kemudian ada perangsang bersyarat atau conditioned stimulus atau CS, yaitu perangsang yang secara alami tidak dapat menimbulkan respon tertentu, misalnya suara lonceng yang dapat menimbulkan keluarnya air liur. Kemudian ada respon bersyarat atau UR tadi, respon yang ditimbulkan oleh bersyarat yakni bel. Secara garis besar, percobaan Pavlov atau classical conditioning itu ialah
Jadi sebelum pengkondisian, anjing diberikan makanan atau UCS sampai air liur anjing menetes. Nah, itu UCR. Ketika diberikan bunyi bel, anjing tidak merespon. Dan selama pengkondisian, bunyi bel atau CS dipasangkan dengan kehadiran makanan, yaitu UCS, sehingga air liur anjing menetes atau UCR. Dan setelah proses pengkondisian tersebut, ketika anjing diberikan bunyi bel CS, maka air liurnya akan menetes CR. Jadi konsep dasar dari classical conditioning ini adalah ketika suatu stimulus dipasangkan berulang kali, maka kita dapat bereaksi pada salah satu stimulus tersebut, seolah-olah stimulus pasangannya juga hadir. Kemudian dari eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov terhadap seekor anjing menghasilkan dua hukum belajar, diantaranya pertama, law of respondent conditioning, yaitu hukum pembiasaan yang dituntut. Kedua, law of respondent extinction, yakni hukum pemusnahan yang dituntut. Nah, menurut teori conditioning, belajar adalah sebuah perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang kemudian menimbulkan reaksi atau respon. Untuk menjadikan seseorang itu belajar menurut teori conditioning, maka kita harus memberikan syarat-syarat. Terpenting dalam belajar menurut teori conditioning ini ialah adanya latihan yang terjadi secara kontinu atau terus-menerus. Jadi, pada teori ini segala tingkah laku manusia termasuk dalam belajar itu merupakan hasil dari latihan atau kebiasaan yang terus-menerus dilakukan dalam kehidupannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai penerapan teori Pavlov. Dalam makalah yang kami buat, bahwasanya teori penerapan Pavlov itu ada dua. Yang pertama mengenai penerapan prinsip-prinsip teori belajar classical conditioning dalam pengajaran. Dalam teori ini, pengaruh keadaan klasik membantu menjelaskan banyak pelajaran di mana satu stimulus digantikan untuk stimulus yang lain. Satu contoh yang penting tentang proses ini adalah pelajaran atraksi emosional dan ketakutan. Contohnya gini, misalkan bentakan seorang guru kepada muridnya. Nah, pada bentakan seorang guru terhadap muridnya itu terjadinya atraksi emosional dan ketakutan. Nah, ketika guru membentak murid, otomatis guru tersebut itu atraksi emosional, sedangkan akibat dari bentakan guru tersebut, maka si murid itu menjadi ketakutan. Contoh lain seperti polisi mempermainkan penjahat dengan ancungan pistolnya. Nah, ketika polisi mengacungkan pistolnya, otomatis penjahat itu pasti takut. Nah, ketika mengacungkan pistolnya, itu disebut dengan atraksi emosional. Dan hasilnya penjahat itu terjadi menjadi takut ya. Hasilnya itu penjahat menjadi takut. Contoh lain juga ada misalkan seorang perawat yang hendak memberikan suntikan kepada pasiennya. Kan tidak semua orang itu menerima ketika mau disuntik. Ada kalanya misalkan emang trauma gitu kan, jadi si pasien itu takut itu. Ketika perawat ingin menyuntikkan, maka si pasien takut itu karena suntikan tersebut. Intinya teori belajar classical conditioning dalam